Haleluya. Haleluya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Yes. Kau sungguh baik Tuhan pagi hari ini. Oh Tuhan. Pagi hari indah untuk kami boleh memuji menyembah. Yes. Bahkan lewat tuntunan sepekan ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Yang hari ini Tuhan, langkah-langkah kami Tuhan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami berdoa Tuhan, Kau pakai Tuhan akan daripada kami Tuhan, untuk boleh lebih lagi Tuhan sharing satu dengan lain Tuhan, boleh diskusi satu dengan lain, saling menguatkan Tuhan, sehingga hari ini kami tahu Tuhan, Tuhan yang bertata atas akan daripada Tuhan diskusi kami Tuhan, sharing kami pagi hari ini ya Bapak. Tuntunan sepekan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Buat kita yang hadir hari ini di hari Kamis di tanggal 22 Februari, kita masih dalam tuntunan sepekan. Amin. Bersama saya Herman, Gembala Kul Nafiri. Amin. Dan kita masih ada dalam tema besar, Ya, Kul sebagai sarana Tuhan dalam pemuridan. betul. Ya, subtemanya hari ini adalah fokus Kul terhadap kaum Pria. pria. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang orang Kristen baru, orang pemula, untuk bahkan orang yang belum percaya Tuhan sekalipun, kita bisa buat Kul. Betul. Kenapa? Kul bukan lagi model ibadah lagi. Bisa pakai ibadah kayak model nyanyi-nyanyi bisa. Ya. Tapi pada saat tertentu nggak perlu model kayak gitu. Kita sudah punya sarana ibadah tengah minggu, rumah doa pagi, ibadah raya, ibadah kategorial. Begitu Betul. banyak ibadah. Nah, Yes. kapan kita punya Kul komunitas yang isinya berbagi? Betul. Nah, ada Kul reguler seperti Herman ini kan Gembala Kul Nafiri yang secara teratur ada jamnya, waktunya. Betul. Kul ya kan? Ya. Dan itu heterogen banget, cowok, cewek, suami, istri, single juga ada dan sebagainya. Akan kayaknya hanya mengejar spirit semangat kebersamaannya. Iya. Itu yang kita Tapi cari kebersamaan. iya, tapi nilainya yang harus kita dapat adalah nilai seorang murid, yaitu tentang pembentukan karakter. Nah, Karakter yang diubahkan ya. gitu ya. Nah, hari ini kita mau sharing khusus pria. Khusus pria itu kita harus tahu dulu obsesi pria itu apa, target seorang pria itu apa sih yang menjadi mimpi seorang pria dewasa maksudnya ya, 25 sampai 45 tahun. Kalau Herman apa? Iya. Kalau obsesi Seorang pria nih, ya, secara umum nih. secara umum kan seorang pria pasti ingin dihargai. Dihargai, ya. oke. Ingin dihargai, terus juga Karir kan gimana? biasa karir yang ingin lebih lagi gitu kan ya. Istilahnya lebih baik lagi lah gitu kan ya. Terus mungkin juga jadi suami yang bisa jadi berkat ya bagi keluarganya gitu Yes. kan. Terus jadi pria yang bertanggung jawab juga gitu kan. Mantap. Bagi keluarganya kan, bagi anak-anaknya yang sudah Betul. berkeluarga gitu kan. Jadi pria itu memang tanggung jawabnya itu yang memang berat gitu ya. Nggak mudah tuh ya. Nggak mudah Yes. gitu. Nah, memang lewat setiap keberadaan pria-pria yang ada, contoh di komunitas pria Arkadia Sejati, itu yang mau kita bangun gitu. Ya, Pak Gembala. secara bersama tapi Betul. di breakdown jadi 4 orang, 5 orang supaya Betul. komunitas yang kecilnya itu yang jadi, saya kemarin bicara sama Pak Nopel ya, komunitas saling ya, Iya. atau komunitas sepakat, macam-macam nama lah ada komunitas. Jadi mereka punya Kul sepakat, Kul saling. Jadi di Kul utamanya ada, Iya. tapi yang tiap hari dia saling topangnya itu bertiga berempat ini dalam Kul saling mereka ini atau Kul sepakat mereka ini, itu mereka lakukan tiap hari, bukan tanggung jawab harian, bukan. Jadi nggak beban. Iya. Sama seperti kita sama teman, gimana kabar, sehat? Udah makan belum? Wah, makan. Baru dia, udah pusing kepala nih, bikin kerjaan misalnya. Iya. Kita di komunitas saling atau di Kul saling ini, atau Kul sepakat ini harus saling menguatkan. Kayaknya nggak perlu bisa banyak, karena kalau banyak ribet. Iya. Siapa mau hubungin 10 orang? Capek juga ya. Tapi kalau Kul saling ini 4 orang, pasti gampang menghubungi. Iya. Dan gampang kumpul. Nah, ada
ayatnya yang kamu dapat Bang? Dari kita bahas ini dalam subtema besar ini, kita ngambil dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dari ini kita bisa dapat sesuatu. Ayo, silakan ayat berapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Ini dengan ayat dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memintakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Katanya gembira dan dengan tulus hati. Jadi kata kuncinya mereka nggak boleh ada beban. Ya. Kul itu bukan macam seremonial ibadah. Ibadah aja sebenarnya nggak boleh jadi beban. Orang ibadah kok kayak orang dikasih beban tanggungan berat. Padahal ibadah itu ucapan syukur kan ya. Iya, apalagi kul. Makanya di kul ini kita di mana kita kayak khas keseharian. Iya, saling membangun gitu, saling membangun, menasihati dan menghibur. Kita menguatkan gitu. Nah, di situ dikatakan apa? Mereka tiap-tiap hari berkumpul di rumah ibadah. Nah, pasti kita sedang membangun rumah kita bersama ya. Dibikinlah tempat di situ, ada ruang tamunya cukup besar nanti. Betul. Ada ruang lobbynya besar. Kita bisa kumpul di situ tiap-tiap hari ngobrol daripada nongkrong di pinggir jalan jelas. Betul. Apalagi tempat gemerlap begitu. Betul. Jelas. Ya kita tuh kumpul di sini, ngobrol saling menguatkan. Jadi nanti tempat ini harus pakai menjadi tempat komunitas kecil berkumpul. Nah, pria-pria ini mesti menjadi bertanggung jawab. Caranya gimana dah? Caranya nggak bisa cara rombongan. Kalau rombongan kan ya bisa sih, tapi cuma semangat kebersamaan doang. Tapi nilai yang terutama yang esensinya kurang dapet. Nah, itu yang pertama tuh ya. Terus kedua, secara bergilir di rumah masing-masing. Iya, secara bergilir di rumah masing-masing. Bisa aja kita ngomong secara bergilir tergantung tempatnya. Ada kapan waktu di rumah si A. Mereka main gitu ya. Nah, kunjungan ke rumah. Ya, ngobrol-ngobrol, saling ngerti. Biasa. Cuman membuang paradigma tentang kul sebagai ibadah itu agak nggak gampang. Nggak gampang. Harus bawa gitar gitu. Harus nyanyi satu lagu. Karena ketika datang ke rumahnya pun udah berpikir, wah orang gereja. Gitu. Nah, ibadah. Cuma mau main aja. Main aja gitu. Mau komunikasi aja. Iya, gitu, ngobrol ya. aja. Ngobrol aja. 5-10 menit, 15 menit, yang nama. Kadang-kadang kita ngomong minta 5 menit, 10 menit kita ngobrol. Ya. Bisa panjang sampai setengah jam. Betul. Bisa kadang-kadang kalau lagi hot bisa 1 jam. Betul. Tapi jangan kebablasan sampai jam 12 malam. Iya. Kadang-kadang saking cintanya mula-mula, kemarin kata ngomong Pak Novel, cinta mula-mula itu saya kalian pernah kejadian, kulnya bisa sampai jam 1 pagi. Jam 12 selesainya, pulang jam 1 pagi. Bininya marah. Iya. Jadi ngobrolnya banyak ya. Ngobrol banyak, saya yakin. Apa yang diobrolin? Iya. Pasti ngelantur kemana-mana tuh obrolan. Jadi idealnya kurang lebih 1 jam lah, paling lama 1 jam. Kalaupun harus ada hot topik yang kita bahas, yang isinya membangun, menasihati dan menghibur. Isinya berbobot lah. Iya, berbobot, yang harusnya membangun, menasihati dan menghibur. 3 aja nih poinnya. Nah, makanya kalau pertemuan pria khususnya di kul saling, kita boleh sebut kul saling lah ya. Jadi bukan kul nafiri. Bukan kul nafiri kan kul bersama kan. Tapi dari kul nafiri itu dikecilin lagi menjadi kul saling. Khususnya pria-pria. Ini kita ngomong pria dulu ya. Jadi mungkin dengan jalan pagi jalan sehat, futsal. Ya, futsal. Jalan sehat. 3-4 kerja orang. bakti gitu. Kerja bakti kayak tadi. Tapi kebanyakan. Kebanyakan Cuma nggak bisa kul saling. Kul saling itu kayak gini, jalan pagi bersama 3 orang. 4 orang. Itu kul saling tuh. Jadi kita ngobrol santai, nguatin. Ayo bisa bikin begitu, kul saling ini bisa dilaporkan, tapi jangan berpikir selalu paradigmanya kul itu ibadah. Kul itu adalah saling berbagi hidup. Namanya community of love, komunitas kasih. Fokusnya adalah membangun, menasihati dan menghibur. Makanya di kaum pria khususnya, karena kaum pria ini kayaknya punya potensi yang besar ya. Karena makanya pertemuan ini. Ada pengalaman nggak di kaum pria? Waktu sendiri ngadepin masalah, kalau nggak ada komunitas pria. Kalau kul besar ini kadang-kadang kan kita cerita di depan orang banyak, ada perempuan di situ juga. Kalau di pria sih umumnya ketika kita kunjungan mereka welcome gitu ya. Jadi cuman ya memang itu tadi kadang-kadang ada apa nih Pak mau datang kemari gitu kan. Nah itu dia. Emang sih harus kasih tahu makan dulu. Kunjungan. Oh, ini kunjungan. Doa misalkan gitu ya ke rumah salah satu ke kaum pria. Di situ akhirnya kita ya bisa ambil bagiannya dalam doa. Gitu. Jadi kan biar ada suatu kedekatan. Yes, benar. Gitu. Nah,
ini kita lakukan gitu kan. Dampaknya sih bagus, memang dia istilahnya jadi merasa memiliki kaum pria itu sendiri gitu kan. Bahwa mereka nyaman gitu kan, mereka beribadah pun juga nyaman. Nah itu yang mau kita ambil poin-poin hal-hal seperti itu. Keterikatan dalam suatu karakter yang baik lah gitu, sama-sama saling membangun. Nah itu memang kita datang pun nggak banyak juga, jadi cuma 2-3 waktu kemarin itu kita 3 atau orang itu ya, kaget ya. Iya gitu kan. Enggak Pak, kita nggak bicara bahasa ini. Nah, Alkitab enggak. Kita mau kunjung aja dan berdoa aja gitu kan. Intinya simpel aja berkunjung. Karena orang udah pikir ya kan tadi orang Kristen datang, orang Indonesia datang, para penyanyi kan, wah ini ibadah nih bakalan nih. Iya, Pak. Gitu. Ada apa nih Pak? Apa nih? Jadi kaget. Akhirnya kan kita tahu sebetulnya Pak, kehidupan mereka seperti apa, pekerjaan mereka, akhirnya kita tahu. Iya. Karena kita meleburkan diri gitu kan. Betul. Ke dalam komunitas yang kecil itu yang tadi kita cerita, jadi kita memahami. Iya. Oh ternyata dia kerja seperti ini. Kan kalau ada suatu hal yang baik mungkin kayak tadi kita berbicara tentang apa istilah karir, mungkin karir ada yang butuh karir, mungkin dia perlu kan bisa saling ini kan, saling membantu ya, gitu informasikan gitu kan. Nah di komunitas saling ini harus sepakat juga. Oke ya, kita jalan kayak orang sering jalan pagi bersama. Kita jalan pagi yuk, ayo kamu ya kita bertiga ya, saya ingetin ya, kayak gitu komunitas saling. Tadi kan baru kunjungan kan. Tapi kalau saling itu adalah orang yang sadar bahwa dia nggak bisa hidup sendiri, tapi dia mesti berjalan bersama orang yang sehati. Iya. Hanya beberapa orang itu. 3-4 orang itu yang akan dia berjalan bersama. Bukan berarti dengan ini dia cocok, bukan. Iya. Tapi dengan ini dia akan saling kuatin. Iya. Karena memahami. Sudah tahu masing-masing pribadi. Nah, gitu ya. Waktu mereka kuat, nantinya kul saling ini akan jadi cikal bakal kul saling berikutnya lagi. Yang tadinya 1-4 ini akan bisa jadi 1 ke sini. Ada 3 orang lagi ya, jadi selnya lagi. Betul. Nah, tapi dimulai dari 4 orang ini yang mereka praktekin kul saling tadi atau untuk menuju 1000 murid pertama yang Tuhan akan lahirkan dari Arkadia. Nah, ini adalah sarana kita berlatih menjadi seorang yang punya caring, ya peduli gitu ya. Peduli. Kita punya langkah-langkah untuk melayani. Yang pertama adalah caring, yang kedua konseling, yang ketiga mentoring. Yaitu bicara tentang kepedulian, yang kedua tentang mendalami kepribadian. Tadi kan mendalami konseling kan. Dengan begini kita tahu nih, dia punya kendala. Selama ini kita lihat orang happy aja di ibadah. Padahal bentar lagi cerai dia. Iya, bentar lagi dia mau cerai. Aduh, kita nggak tahu. Gereja taunya pusing aja mikirin nanti kalau udah mau cerai. Tiap hari mereka datang ke ibadah pria, nggak taunya mereka belum berkeluarga. Kita pikir gimana, seperti apa gitu kan. Nah, di sini memang butuh keterbukaannya dia. Tapi orang kalau belum kenal, mana mau terbuka. Betul. Makanya dengan kunjungan tadi itu adalah cara untuk meleburkan diri. Iya, meleburkan diri. Supaya mereka mau terbuka. Tapi yang penting ya, kita nih sebagai orang yang mau dikasih beban tanggung jawab membina kul atau mentoring kul saling tadi, kita benar harus dengan tulus hati dan dengan gembira. Nggak boleh beban. Iya. Karena kalau udah beban, udah nggak tulus hati, rasanya akan jadi berat. Betul. Akan sulit. Nah, biasanya model-model kul saling khusus pria adalah mendekatkan pada hobi. Hobi-hobi yang positif gitu, positif ya. Tadi futsal, jalan sehat, mancing juga bisa. Tapi jangan lupa ibadah. Hobinya jalan-jalan nggak ibadah, ya nggak bisa. Pokoknya sejalan dengan firman. Targetnya apa? Target tadi di awal udah ngomong ya. Supaya pria bertanggung jawab, dia jadi berkarakter, di rumah tangga jadi sayangan istrinya, pada pendidikan, jadi teladan, yang gitu. Nah, goalnya mesti sama-sama sepakat. Nah, biasanya kita ngomongnya di awal. Kalau ketemu di kul saling, ya kita saling kuatin ya Pak. Jadi nggak boleh baper gitu ya. Nggak boleh baper. Saling kuatin. Ya bercanda boleh tapi jangan kebablasan. Jangan lah, suka bercanda kelewat-kelewat. Jangan juga. Nanti ada kalanya orang nggak cocok hatinya, lagi nggak mood, nanti jadi masalah. Pokoknya seala kadarnya kalau bercanda, tapi kalau belajar sungguh-sungguh. Jadi yang dibalik. Bercandanya sungguh-sungguh, belajarnya ala kadarnya. Loh, balik. Harusnya bercandanya ala kadarnya, secukupnya aja, nggak perlu berlebihan sampai over. Tapi belajarnya harus sungguh-sungguh. Nah, masalah terbesar pada kul pria adalah biasanya kesibukan. Nah, pria ini paling tidak harus saling punya waktu untuk say hello.
saling berkomunikasi Ya, walaupun betul. lewat WA gitu kan. Apa WA kayak telepon kayak gitu. Ada komunikasi lah ya. Betul. Nah, kalau gitu teman-teman pria siapkan diri ya untuk menjadi orang yang peduli buat komunitas kita. Ya, saya percaya lah lewat kaum pria yang sudah Tuhan kumpulkan akan muncul para mentor, para sahabat yang akan menemani teman-teman dalam komunitas saling kita. Dalam kul saling kita nanti akan ada 4 orang, 3 orang, atau 5 orang paling banyak untuk kita bisa berbagi di sana. Tetap ada komunitas besarnya, karena itu adalah semacam gathering kita gitu. Ya. Tetapi di jalan hidup kita ini ada namanya kul saling atau kul sepakat kita untuk kita praktekin tiap hari. Karena itu selamat melayani ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami boleh belajar perkara kul untuk pria khususnya, biarlah hari ini kami mulai menemukan orang-orang yang punya kepedulian Amin. untuk kawan-kawan kami, rekan-rekan kami yang pastinya belum kami pahami kalau kami nggak melebur di dalamnya. Tapi kiranya Tuhan memberi kami kemauan, kemampuan untuk melayani jiwa-jiwa, Amin. khususnya di pria Arkade Sejati. Biar Tuhan pakai menjadi komunitas yang sehat, kami bisa Amin. memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih buat 1000 murid pertama yang Tuhan bangkitkan, Tuhan lahirkan di Arkadia. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan ya. Jangan lupa kita tetap ada di dalam tuntunan sepekan. Hari Jumat dan hari Sabtu kita masih tetap ada ya. Jadi jangan pernah terlewat. Besok masih tetap pada fokus kul, tapi pada bagian lain. Karena gitu ya, kita akan pamit dulu ya. Ya. Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat Tuhan Yesus beraktivitas. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.